Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Jafar, saya dari kelas kimia A. Sini saya akan menjelaskan materi mengenai kimia organik 1 untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester kimia organik 1. Selanjutnya dengan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi tentang alkana. Alkana biasa disebut dengan senyawa hidrokarbon jenuh. Senyawa ini dinamakan hidrokarbon karena di dalamnya hanya terkandung atom karbon dan hidrogen, dan dikatakan jenuh karena hanya memiliki ikatan tunggal CH dan CC saja. Alkana memiliki rumus umum CnH2n tambah 2, di mana N adalah bilangan asli atau bulat yang menyatakan jumlah atom karbon. Alkana juga sering disebut sebagai senyawa alifatik. Menurut bahasa Yunani, alpes yang berarti lemak. Alkana dapat digambarkan dengan menggunakan struktur terkondensasi. Baik, saya lanjutkan dengan menjelaskan tata nama senyawa alkana. Tata nama senyawa alkana berdasarkan aturan dari IUPAC. Yang pertama, nama alkana bercabang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu di bagian depan merupakan nama cabang. Nah, di bagian yang kedua itu atau belakang merupakan nama rantai induk. Selanjutnya yang kedua, rantai induk adalah rantai terpanjang dalam molekul. Jika terdapat 2 atau lebih rantai terpanjang, maka harus dipilih yang mempunyai cabang terbanyak. Yang ketiga, rantai induk diberi nama alkana sesuai dengan panjang rantai. Dan yang keempat, cabang diberi nama alkil, yaitu nama alkana yang sesuai, tetapi dengan mengganti akhiran ana menjadi il. Gugus alkil mempunyai rumus umum CnH2n tambah 1 dan dilambangkan dengan R. Kemudian yang kelima, posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka. Untuk itu rantai induk perlu dinomori. Penomoran lagi dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga posisi cabang mendapat nomor terkecil. Kemudian yang keenam, yaitu jika terdapat 2 atau lebih cabang sejenis harus dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, cabang-cabang yang berbeda disusun sesuai dengan urutan abjad dari nama cabang-cabang tersebut. Selanjutnya yaitu masuk ke contoh senyawa alkana. Saya akan memberikan 2 contoh. Di sini ada metana dan etana. Metana merupakan salah satu contoh senyawa alkana yang sering digunakan. Ia merupakan komposisi utama yang umum digunakan sebagai bahan bakar fosil karena ia berasal dari gas alam 80-90% dan gas cair hingga 95%. Kandungan dalam metana juga mampu daya serap panas yang baik sehingga mempunyai gas rumah kaca yang berpotensi untuk pemanasan global atau GWP. Contohnya penggunaan senyawa metana yaitu untuk pembuatan pupuk, amonia, bahan bakar rumah, bahan bakar untuk kendaraan, pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu etana, yaitu senyawa yang tidak kalah banyak digunakan manusia, tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Etana merupakan senyawa alkana yang umum digunakan untuk bahan bakar fosil. Senyawa dari gas alam ini mampu mengeluarkan suhu panas sehingga adanya pembakaran. Selanjutnya itu reaksi pembakaran alkana. Reaksi pembakaran alkana adalah reaksi oksidasi cepat pada suhu tinggi. Pembakaran sempurna akan mengubah alkana menjadi karbon dioksida dan uap air. Persamaan reaksi oksidasi pada senyawa hidrokarbon berikut yaitu CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Reaksi pemecahan rantai alkana, pemecahan katalik hidrokarbon pada suhu yang tinggi menghasilkan potongan-potongan molekul hidrokarbon yang lebih kecil. Pada proses pemecahan menggunakan hidrogen, gas hidrogen ditambahkan pada hidrokarbon jenuh dan akan menghasilkan hidrokarbon jenuh dengan rantai pendek. Pemecahan tanpa hidrogen akan menghasilkan campuran alkana dan alkena. Contohnya yaitu hydrocracking berkatalis, yaitu C12H26 dikatalis dengan H2 menghasilkan C5H12 ditambah C7H16.
Selanjutnya yaitu isomer alkana. Isomer alkana saya akan memberikan contoh, ada dua, yaitu isomer butana C4H10, ikatannya yaitu CH3, CH2, CH2, CH3 dengan nama isomernya yaitu N-butana. Kemudian yang kedua isomer heksana C6H14 yaitu CH3, CH2, 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 CH3 dengan nama isomernya N-heksana. Atau dapat dilihat pada slide penjelasan mengenai isomer butana atau ikatan rangkapnya. Selanjutnya itu pembuatan alkana. Yang pertama sintesa Wurtz. Rantai alkana yang terbentuk paling panjang yaitu 2RX tambah 2Na dikatalis menggunakan ether kering menghasilkan R berikatan R ditambah NaX. Selanjutnya sintesis Grignard, yaitu rantai alkana yang terbentuk tetap RX tambah Mg ether dikatalis menggunakan ether kering menghasilkan R MgX. Selanjutnya yaitu kegunaan alkana. Secara umum alkana berguna sebagai bahan bakar dan bahan baku dalam industri petrokimia. Yang pertama metana, berguna sebagai bahan bakar untuk memasak dan bahan baku pembuatan zat kimia seperti H2 dan NH3. Yang kedua etana, berguna sebagai bahan bakar untuk memasak dan sebagai refrigeran dalam sistem pendinginan 2 tahap untuk suhu rendah. Yang ketiga propana, merupakan komponen utama gas LPG untuk memasak dan bahan baku senyawa organik. Yang keempat butana, berguna sebagai bahan bakar kendaraan dan bahan baku karet sintesis. Yang kelima atau yang terakhir yaitu oktana, merupakan komponen utama bahan bakar kendaraan bermotor yaitu bensin. Yang selanjutnya itu sumber alkana di alam. Sumber alkana yang paling penting adalah gas alam dan minyak bumi. Gas alam mengandung metana dan etana dengan sedikit propana dan butana, sedangkan minyak bumi adalah campuran dari alkana, cair, dan hidrokarbon lainnya. Selanjutnya yaitu materi mengenai alkena. Alkena merupakan kelompok hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 sehingga termasuk ke dalam hidrokarbon tidak jenuh. Senyawa yang mengandung 2 ikatan rangkap 2 disebut alkadiena, yang mempunyai 3 ikatan rangkap 2 disebut alkatriena, dan seterusnya.